Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita bentar ada bapak-bapaknya juga. Bagian menyapa yang bapak-bapak sama bapak ibunya. Apa kabar ibu semua? Nah, sekarang ke bapak-bapaknya. Monggo disapa bapak-bapak yang hormat. Assalamualaikum. Gimana kabarnya bapak-bapak sore hari ini? Alhamdulillah, masya Allah. Matur nuwun kehadirannya. Sebelumnya kita mengucapkan taqabbalallahu minna ya Pak ya. Iya, kata kasih Syawal. Dan ini acaranya pengajian Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya Karim. Mohon maaf lahir dan batin. Ini kayaknya wajah-wajah penuh puasa makan opor deh. Iya ya. Saya pernah makan opor bu. Bu, saya mudik tapi nggak makan opor. Semoga hari yang berkenan mengatakan opor berkah-berkah. Itu undangannya. Itu undangannya ya. Masya Allah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur, alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi sempat hujan, ada layak hujanan? Ada? Masya Allah. Insya Allah pahalanya Allah lipat gandakan. Amin. Insya Allah. Hujan-hujan, tapi tetap datang kajian. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini kita ucapkan syukur juga atas limpahan rahmat, taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini Allah mudahkan, Allah berikan kelancaran, kita semua bisa menghadiri acara syawalan dan pengajian majelis taklim. Majelis taklim apa namanya? Jami'atus Sakinah PNMI DIY. Tak lupa juga salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan pertolongan beliau di hari akhirat. Amin. Rasulullah bersabda, siapa yang tidak untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Ya, insyaallah. Dan semoga yang hadir di sini merupakan orang-orang pilihan karena dimudahkan untuk datang walaupun hujan, walaupun mungkin di rumah ada kebusakan, liwetan dan luahan. Beliau tetap luar biasa hadir untuk menghadiri acara samaran dan mencari ilmu Allah. Kembali lagi niatkannya karena Allah. Mari kita buka hati dan pikiran kita agar mudah menerima ilmu siaran. Ya. Untuk undangan yang sudah hadir dan mengucapkan banyak terima kasih, Pak Firdaus, Pak Ilham, Pak Wahyudi, kemudian Pak. Dan kita pulang yang hadir, bentar. Ini MC-nya jangan ketinggalan ya, Pak. Maafkan ya. Terima kasih Pak Firdaus, Pak Ilham, Pak Najib, Pak Suwarno, Pak Wahyudi. Mungkin ada yang belum saya sebut, saya mohon maaf sebelumnya. Pak Syaroko dia katanya sedang sibuk. Terima kasih atas kehadirannya yang sudah meluangkan waktu Bapak. Semoga sehat selalu dan semoga bisa membersamai. Terima kasih juga kepada emak-emak semuanya yang sudah hadir di siang hari ini. Baik, izinkan saya membacakan susunan acara di siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah dan sari tilawah, yang ketiga ada sambutan, yang keempat ikrar syawalan, yang kelima hikmah syawalan,
Yang keenam, sholat asar berjamaah. Kemudian dilanjutkan sholat goib. Dan kemudian doa untuk Palestina. Setelah itu ada sholat makan bersama. Kemudian mungkin yang ditunggu-tunggu juga pembagian door prize. Yang terakhir penutup. Mari kita buka bersama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Penginjak cara yang kedua tilawah oleh Mati Jagatna dan saat tilawah oleh Mati Jagatna. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kami bacakan surat Al-Quran ayat 193 sampai 196. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah
Dan acara selanjutnya yaitu sambutan. Yang pertama sambutan dari Ketua MIDIY Mak Aisyah Fani. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang kami hormati penasihat BPMIDIY Allah Bapak Ahmad Syukri Fadlil. Kemudian pembicara kita pada siang hari ini Bapak Dr. Yayan Suryana, Wakil Ketua BPMIDIY sekaligus dosen UI Jogja, dan para undangan yang kami hormati. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi nggak apa-apa ya, kita sebutkan ya satu persatu tamu hari ini. Ada Pak Jenderal Firdaus, ada Pak Ilham, ada Pak Wahyudi, ada siapa lagi ya? Pak Najib. Wah, ini Pak Najib itu mantan orang terkuat di Blora. Wah, aku tidak Pak, saya buka kartu-kartunya. Kemudian ada Mas Akhir, itu di teras dakwah. Jadi mama yang biasa demo MUI itu koordinatornya itu Mas Akhir gitu ya. Kemudian ada Mas Antoni, kemudian ada Bapak, pokoknya bapak-bapak semuanya yang ngapain kalau saya tidak hafal semuanya. Tapi terima kasih sekali sudah bersedia hadir di acara Syawal pada pagi hari ini. Serta mama PMMI yang saya cintai. Saya sangat mencintai semangat mama. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita bisa. Pak Suwarno, maaf, ada YouTuber di belakang. Tepuk tangan untuk YouTuber kita. Ini selalu yang mensyiarkan perjuangan kita ya. Baik, puji syukur saya ulangi lagi. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali di acara yang spesial, yang istimewa, yang selalu kita nanti-nantikan, pengajian bulanan PWMT Majelis Jamiatus Sakinah PMIDIY. Salawat dan salam selalu tercurah bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya mewakili Prus PMIDIY mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelumnya di acara siang hari ini dalam rangka Syawalan, selain kita berharap agar bulan Ramadan yang lainnya itu bisa memberikan efek itu dan sesuai temanya, menjadikan kita muslim yang lebih baik. Semoga dengan senyaman itu kondisi dunia yang sedang kita itu sekarang dengan kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Kayaknya di luar ramai sekali ya. Apa ditutup aja Pak pintunya ya? Kita ceritanya pintunya ini rontok, memang ada suara. Terutama pada pagi hari ini, siang hari ini, kita nuansanya memang sedang nuansa walaupun bahagia, tapi kita sedang bersedih, kita berduka. Jadi dari laporan terakhir Jenderal Firdaus yang meninggal dari para TNI ya, pasukan TNI di Lebanon itu sebenarnya korbannya tidak hanya 3, tapi ada 8 orang. Ya, yang pertama yang meninggal itu adalah Mayor Infantri Zumi Aditya Iskandar, yang kedua ada Serta Muhammad Ikhwan, yang ketiga Kopda Falizal Ramadan. Kemudian yang luka berat itu ada 3 juga,
kita, negara kita juga. Nanti akan kita mohon doa dari Pak Yayan, gitu ya. Untuk setelah sholat asar nanti kita akan sholat gaib untuk korban perang di Timur Tengah, sekaligus terutama untuk prajurit-prajurit TNI kita yang menjadi korban. Selain itu, saya ngomong ya masih suara untuk bersam. Selain itu, kayak kami, jadi bapak-bapak semua dan ibu-ibu ngomong sumber ini juga atau menurut sampun rawuh romo. Nah, ini kita ada beberapa tokoh-tokoh Jogja juga yang luar biasa hadir, alhamdulillah. Selain itu, kami PMMDI juga setiap Jumat mengadakan infak untuk Palestina. Yang sampai sekarang ini, alhamdulillah kita melakukannya 1 hari 1.000 yang kita kumpulkan di setiap Jumat minggu kedua. Sampai sekarang sudah terkumpul 2.470.000. Itu nanti per Jumat. Biasa kita titipkan tempatnya juga tempatnya Pak Akhir juga ya untuk donasi Palestina, dan akan bertambah nanti dengan infak berjalan. Semoga bertambah lagi. Amin. Nah, sekilas tentang PMMI. Untuk kegiatan PMMI DIY, kami ada beberapa grup atau kelompok. Yang pertama adalah kelompok politik dan sosial, yang selama ini semua mama ada di dalam ya. Semua ada ya di dalam ya, Insya Allah ya. Kemudian juga ada grup web bisnis, namanya Business Corner. Ini juga kita kerjasama kemarin Pak Yayan dengan MP4H untuk kepengurusan sertifikat halal ya. Dan ternyata kemarin ketika saya syawaran di PSDI ini langsung dari BPJPH Pusat menyatakan bahwa pemerintah itu memberikan jatah 25.000 kepada DIY untuk mengawal sertifikat halal bagi UMKM. Dan ternyata yang terserap baru 9.000. Ya hitung teman, 25 dikurangi 9 berapa? 16.000 yang belum terpakai dananya. Jadi mama bisnis owner ataupun mungkin yang gabung yang memang mempunyai usaha di kuliner UMKM dan belum bersertifikat halal, nanti bisa mendaftar di bisnis owner. Akan kita kerjasamakan dengan LP4H BBM BI. Kebetulan saya ada di sana juga nih. Jadi insya Allah nanti akan dipermudah. Kemudian yang berikutnya kita juga ada kegiatan jamaah Jamiatus Sakinah yang seperti hari ini adalah bidang keagamaan, bidang sosial, juga nanti kita akan membagikan tadi ya, sudah ibu-ibu sudah menandatangani surat ya, tanda tangan tadi, itu nanti akan kita kirimkan sebagai support kita pada Palestina dan Iran. Semoga saja segeralah Palestina itu merdeka ya, kita berharap seperti itu. Kemudian juga PMMI juga diundang oleh lembaga lain untuk bergerak di bidangnya, diantaranya di FUI, PDI, Mama ikut juga ya kita untuk menyiapkan logistik, bagi logistik setiap ada kegiatan FUI. Kemudian juga ada GMKN, itu kita insya Allah besok kita akan mendapatkan undangan hari Sabtu, kita dijatah 20 orang untuk hadir. Jadi nanti mama yang bisa hadir besok Sabtu segera list di grup A ya. Jadi menurut saya ini untuk mama nih. Nanti karena jatah dari PMMI ini. Kemudian kita juga ada selain itu ada di perusahaannya besar sekali ya. Perusahaan dewe ini kok malah kecil kan. Dan kemudian selain itu kita ada keramat, itu kita juga bergabung di sana, keramat yang membantu. Jadi kalau kita memang makna PMMI itu bisa bermanfaat untuk yang lain. Setuju? Ya, semangat ya Mama. Kami juga berharap nanti akan ada regenerasi untuk PMMI. Jadi mak itu nggak boleh jadi ketua terus, ya. Harus ada yang ganti. Mohon nanti yang bisa siap, saya bisa dengan senang hati gitu ya. Ada regenerasi. Ajak putri-putrinya, tetangga atau siapapun jamaah mak yang belum tahu PMMI diajak bergabung di sini, begitu. Sepertinya itu yang kami aturkan dan atau nanti Pak Supri mohon kami
Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menakutkan dengan kamu. Nasrullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Anies, terima kasih Pak Anies. Selanjutnya sambutan dari pembina PNRI DIY, Ustadz Syukri Fadul. Kepada Ustadz Syukri, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang saya hormati Dr. Yayat selaku pembicara saat ini. Yang saya hormati para pimpinan aktivis hadir dalam kesempatan hari ini, Jenderal Firdaus, Pak Najib, Pak Yudi, dan juga kelompok MTA yang saya hormati, jamaah sekalian, Pak PNRI yang saya hormati dan saya cintai, hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita sanjungkan puji dan syukur kehadapan Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan ridha-Nya. Kita sekarang hari ini telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan silaturahmi sawalan keluarga besar PNRI di saat ini. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang dituakan dan kenyanglah, saya menghaturkan taqabbalallahu minkum taqabbal yang karim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa Ramadan yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dan barokah dari Allah, dan insya Allah akan menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa kita bersama-sama. Bagaimana sabda Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada promosionnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, PNRI sebagai gerakan dakwah agama dan kebangsaan selama ini, saya bersyukur tetap istiqomah dalam rangka mendampingi berbagai macam gerakan yang meliputi dakwah agama dan juga dakwah kebangsaan. Partisipasi dan selama ini insya Allah sudah melampaui target. Tetapi sikap istiqomah dalam rangka berjuang untuk agama dan bangsa ini harus terus kita bina dengan lebih baik. Jamaah sekalian yang saya muliakan, tetapi saya juga mengingatkan sebagai sosok ibu, jangan sampai itu melaksanakan gerakan amal ma'ruf nahi munkar dalam bidang agama dan kebangsaan ini, kemudian meninggalkan prinsip fitrah kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga. Jangan sampai gerakan-gerakan yang baik ini tapi dinodai dengan sikap yang tidak istiqomah untuk membina kehidupan keluarga. Sering saya disalahkan oleh para suami, Pak Subri,
Saya senang istri saya aktif di TNI, tapi kadang-kadang sok orang gak pengen pulang. Wayai mau main di bujuni malah ditinggal demonstrasi. Coba gue, capek gue. Oleh karena itu, bismillah. Aktivitas untuk dakwah agama, dakwah kebangsaan ini merupakan kewajiban yang perlu kita tunaikan bersama-sama dalam zaman ini dan orang bakal berjuang. Sanggup? Kalau dalam asaran kenabian dikatakan zaman ini bagaimana hadis kualinya, wong sing apik disikirke, wong sing Allah dadi pemimpin dan lain sebagainya. Bahkan kata Romawi Sito zaman edan dan orang melu dan orang bakal berjuang. Dan kita diingatkan oleh seorang imam besar Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan kerusakan kehidupan masyarakat dan bangsa saat ini disebabkan karena apa? Disebabkan karena rusaknya para penguasa. Rusaknya para penguasa sebab apa? Sebab rusaknya para alim ulama. Rusaknya para alim ulama sebabkan karena mereka itu sudah cinta kepada dunia dan dunia. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang beriman, fitrahnya adalah beriman kepada Allah, melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang terakhir saya ingatkan, ada petunjuk Allah yang wajib kita gunakan bersama-sama. Di antara kita semuanya atas dasar cinta kita kepada agama dan bangsa ini. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim afdalu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Allah menjanjikan perjuangan Islam itu akan berhasil dan benar. Caranya adalah kata Allah, alladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman kemudian berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda jiwa dan raga mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Saya berharap mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan yang istiqomah untuk menegakkan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan berbangsa dan negara ini. Pesan saya, bersatu, ukhuwah, perbedaan pendapat wajar, tapi jangan sampai kemudian menjadi perbuatan bagi kita sekalian. Insya Allah dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah jihadiyah, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada bangsa dan negara ini untuk menjadi lebih baik. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf segala kesalahan. Bila kita berikan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Syukri atas sambutannya. Dan kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu ikrar syawaran. Ikrar syawaran ini akan dipandu oleh Pak Mila Syukri. Moga waktu dan tempat dipersilakan. Mohon maaf untuk para hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan ikrar sawalan, dimohon hadirin untuk mengikutinya. Ikrar sawalan. Persaudaraan Mak-Mak Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kami, segenap anggota PMNI Daerah Istimewa Yogyakarta,
beserta tamu undangan yang menghadiri samalan pada siang hari ini dengan hati yang tulus dan ikhlas menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita, menerima amal ibadah dan puasa kita, serta mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan dan bulan Syawal di tahun mendatang. Dengan penuh kerendahan hati, berikrar, menyampaikan permohonan maaf atas segala salah dan hilaf, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik pribadi maupun keorganisasian. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk mengenalkan persyawarannya. Kemudian memasuki acara inti yaitu khidmat syawaran oleh Ustadz Yahya Suryana. Pada Ustadz Yahya Suryana, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurulahu ala taufiqihi wa binani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syarika ta'ziman bi sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Saya mengucapkan terima kasih terutama ke Ibu Ketua, Ibu Alis. Ini ketemu di mana-mana di Surabaya. Dari timur ke barat, dari utara selatan mesti ada. Ini memang maaf beneran. Terima kasih bapak-bapak, para tamu undangan yang kami hormati, Ibu Sudoyo, Persatuan Emak-emak Indonesia, perwakilan dari cabang di daerah istimewa Yogyakarta, ingkang sepindah kula aturaken sugeng riyadi, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum fi khair. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan mengabulkan semua doa-doa kita dan memberikan kebaikan kepada kita untuk satu tahun yang akan datang, hingga kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ini baru pertama kali saya bertemu dengan Mak, ya kan? Bu Ais mungkin sudah kenal
disebut nama saya Yayan Suryana. Bisa ditebak ya Ibu dari mana? Pasti bukan dari Jogja. Ya, terus asli pulau saking Ciamis. Pulau sampun dangu teng Jogja. Melebet daerah Istimewa Yogyakarta tahun itu 1989. Jadi saya sudah 37 ya. Usianya. Sudah 37 tahun. Jadi ya bahasa Jawa kalau di sampun lumayan campur-campur. Ya, saya tinggal di kawasan Web. Jadi cukup yang rumahan Purwo Martani kawasan. Oh, baru ketemu sekarang ya. Ini saya tadi dari Plidon. Tadi Jumatan di Plidon di Yakin. Untung acaranya bukan jam 1 pas. Kalau jam 1 pas saya tidak bisa datang tepat waktu. Saya sudah biasa tepat waktu. Ya alhamdulillah, karena itu adalah ajaran agama kita. Bukan diundang jam 1 datang jam 2, cara jam 1 mulai jam 2. Oke, saya tanya dulu. Mulainya jam berapa pastinya? Dan Boy menyampaikan ada sambutan dulu, kita sudah malu. Sehari-hari saya di UIN, Bapak Ibu sekalian. Di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Saya di prodi Sosiologi, tapi ilmu saya ilmu agama. Di UIN itu kan ada fakultas-fakultas umum sekarang, tapi di dalamnya diajarkan ilmu agama. Saya tadi sampaikan oleh Bayi, kebetulan saya mendapatkan amanah dari Syarikat untuk menjadi wakil ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah daerah Istimewa Yogyakarta. Saya berbahagia dapat ketemu Bapak dan Ibu sekalian. Ini kayak mau apa? Astagfirullah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ya, itulah dinamika kehidupan yang sedang saya jalani. Saya juga di MUI Kabupaten Sleman, di FKUB Kabupaten Sleman, dan ini merupakan jalan dakwah yang sedang kita lakukan. Termasuk juga saya kira perjuangan ibu-ibu semua. Emak-emak ini gak bisa dilawan, makhluk yang istimewa. Luar biasa. Saya ingat ya Boy, ketika miras itu masih waktu itu demo-demo yang lain tidak jalan, demo emak-emak berhasil paling tidak yang menggagalkan satu emak, walaupun mati satu tumbuh 1000. Ya itu memang kalau sudah langsung berhasil perjuangan kita, tantangan kita selesai. Tapi itu sebuah langkah positif Bapak dan Ibu sekalian. Di Mekah itu Bapak Ibu, kalau Bapak-bapak naik haji ke Mekah, antrian kamar mandi, Bapak-bapak sudah kedatangan mama, kita siap mengalah Pak. Karena kalau mama itu datang tidak sendirian, mesti bawa pasukan. Itu yang menjadikan keunggulan mama. Bapak-bapak ikut pengajian datang sendirian, datang sendiri. Mama jarang. Makanya kalau pengajian emak-emak pasti banyak. Pengajian emak-emak dan bapak-bapak pasti yang banyak emak-emak. Bukan berarti bapak-bapak bawa 2, 3, 4 orang. Ya kan? Tapi memang emak-emak datang berombongan. Itu fenomena yang luar biasa dalam konteks Indonesia. Mungkin bukan menyadari bahwa karena akan masuk neraka, bukan. Karena katanya kan kata hadis Nabi yang paling banyak masuk neraka tapi insya Allah bukan karena itu ya, atau juga karena itu juga nggak apa-apa. Sehingga ibu-ibu banyak membuat jalan menuju surga. Nah, kan ini kan cari ilmu itu jalan menuju surga. Tali silaturahim itu tambah umur, tambah
rezeki, tambah umur, tambah rezeki untuk terus mengikuti pengajian. Nah ini saya kira sesuatu hal yang menarik. Nah Bapak dan Ibu sekalian, karena momentumnya adalah momentum Syawalan, kita sedang berada di bulan Syawal. Insya Allah sudah selesai ya nyawalannya semua. Ya bulan sehari, sama kok bulan sehari juga. Ya kan? Dan kita sudah tahu, sering disampaikan oleh para asatidz bahwa bulan Syawal itu bulan apa? Bulan meningkat. Saya suruh Syawal meningkat. Jadi dari mulai 10 hari terakhir di bulan Ramadan kemarin itu sudah take off, bukan landing. Jadi jangan dibalik, awal Ramadan naik, akhir Ramadan turun, bulan Syawal semakin turun. Enggak begitu. Jadi kita bulan Syawal ini makin naik. Kalaupun akhir Ramadan kita take off, nanti di bulan Syawal ini kita sedang ada di pesawat dalam perjalanan menuju pada kehidupan kita yang terakhir. Coba panjenengan semua Bapak Ibu berada di dalam pesawat, pasti ada kewaspadaan yang luar biasa. Deg-deg sedikit itu sudah deg, karena kita tahu bahwa tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Kalau sudah ada apa-apa sudah tidak bisa apa-apa. Walaupun umur bukan di tangan kita, juga bukan di tangan nasib, umur di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita memang hanya bisa mengandalkan, menggantungkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita sadar bahwa kita sedang berada di atas, ya di atas pesawat, hidup kita ini sedang berada di atas pesawat, di atas pesawatnya, kemudian kita harus selalu waspada. Ini harus kita jaga, sehingga ketika kita take off, lalu kita pertahankan posisi keseimbangan kita dalam hidup ini. Ya, kalau kita sudah mendapatkan sisi kebaikan yang diperoleh di bulan suci Ramadan, maka bisa kita pertahankan, syukur-syukur terus kita tingkatkan, kita naik terus untuk mencapai apa itu? Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ending kita sesungguhnya adalah pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun manusia, baik yang beragama maupun yang tidak beragama, hidupnya tidak ingin mendapatkan kebaikan. Tentu semua ini selalu mendapatkan kebaikan. Hanya saja kadang-kadang tidak semua paham, tidak semua tahu dari mana saya memulai kebaikan itu. Yang kedua, tidak juga semua orang tahu, semua paham kebaikan itu yang seperti apa. Kadang-kadang logika kita dibalik, karena kita cenderung pada berpikir jangka pendek, bukan berpikir jangka panjang. Ada istilah aji mumpung, yang penting sekarang ini. Padahal dalam nalar agama, bagus sekalian, kebaikan itu tidak ditentukan oleh kebaikan di dunia. Standar kebaikan itu wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairul waqqa. Jadi perjalanan kita ini kan perjalanan menuju akhirat. Ini hanya sedang di pesawat ini, yang pada suatu saat nanti ketika afturnya habis, dia akan landing sebentar, istirahat, dia naik lagi. Dan kadang-kadang tidak bisa keluar dari pesawat kita. Jadi ending kita adalah wal akhiratu khairum wa abqa. Sehingga berjuang untuk menaikkan derajat kebaikan kita, Bapak Ibu sekalian, itu tidak diukur dengan capaian kebaikan kita di dunia. Walaupun Islam mengajarkan kepada kita bahwa dunia bukan menjadi kenistaan, tapi dunia dan akhirat itu harus seimbang. Tapi kita jangan terjebak pada capaian-capaian duniawi. Jadi ada orang yang mendapatkan prestasi luar biasa di dunia, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ada suatu ketika, Bapak Ibu sekalian, ada seorang wanita, kebetulan mama di sini, ada seorang mama gitu, diketahui di zaman Rasulullah itu adalah orang yang sangat baik. Sampai-sampai para sahabat menduga bahwa dia adalah emak-emak yang akan masuk surga. Pasti dia masuk surga. Aisyah sendiri menyampaikan kepada Rasulullah,
Rasulullah, saya yakin dia akan masuk surga. Tapi apa yang disampaikan Rasulullah? Enggak. Dia tidak akan masuk surga. Dia akan masuk neraka. Ini menjadi ya maksudnya. Kalau selamanya neraka-neraka gitu. Kakek semua sahabat, termasuk Aisyah. Apa yang Rasul yang menyebabkan orang ini masuk neraka? Padahal tidak ada lagi yang bisa mendampingi dia dalam kebaikan. Sholatnya iya, kebaikan yang lainnya juga iya, tilawahnya iya. Tapi kenapa kok dia masuk neraka? Apa jawaban Rasulullah? Dia tidak bisa membuat tetangganya tenang. Tetangga kalau misalnya, tetangga jangan dipahami rumah saja. Orang yang berada di samping kita, teman-teman kita, tetangga kita. Ini saya kira mak-mak ini membuat nyaman ya, tentram satu sama lain kan. Apalagi ketika dress code, kerudungnya itu sudah kelihatan plastik gitu, tanda bahwa kita satu perjuangan. Tidak ada, insya Allah tidak ada yang menyakiti satu sama lain. Ngeri loh menurut sekalian. Sudah mentok kita beribadah, sholat malam tidak pernah putus, duha tidak pernah putus, tapi persoalan kehidupan dunia kita dengan tetangga kita abaikan. Jadi memang jangkauan kita adalah ke akhirat, Bapak sekalian. Tetapi dunia tidak boleh ditinggalkan. Kata Rasulullah apa dikatakannya? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam kebaikan yang bisa kita dapatkan nanti di akhirat. Jadi Bapak sekalian, bagaimana kemudian kita bicara tentang menaikkan kebaikan kita? Dalam pandangan saya, Bapak sekalian, ada 3 hal ya, dalam catatan saya ini ada 3 hal yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk mendapatkan kebaikan. Yang pertama adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Bagaimana caranya memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Tentu yang pertama meningkatkan akidah kita kepada Allah. Saya baca, Bapak Ibu, di 12 langkah perjuangan Muhammadiyah itu ada yang disebut dengan intiqadiyah dan intiqadiyah. 2 hal penting itu, intiqadiyah dan intiqadiyah. Intiqadiyah ini adalah bicara soal keyakinan. Untuk meluruskan hubungan kita dengan Allah, kita tidak boleh berselingkuh. Ya, kita harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada halangan dan gangguan apapun. Intiqadiyah, keyakinan itu yang nanti akan menurunkan bagaimana ta'abudiyah kita kepada Allah. Yang intiqadiyah adalah wilayah kritis. Jadi ini adalah wilayah sosial kita, wilayah pemahaman keagamaan kita. Jadi apa yang menjadi haqqun min Allah nanti juga akan menjadi haqqun minan nas. Jadi yang pertama adalah meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Bagaimana caranya kita meningkatkan hubungan dengan Allah? Selain keyakinan kita adalah amal ibadah kita. Bagaimana dengan sholat kita? Apakah sudah semakin terus meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya yakin kalau keluarga Persyarikatan Muhammadiyah dia punya komitmen untuk terus memperbaiki cara kita beribadah kepada Allah. Saya sekali waktu misalnya mengajar dan ceramah seperti ini di masjid. Tapi mohon maaf, itu masjid bukan masjid milik Muhammadiyah. Tetapi waktu itu saya dikirim menjadi takmir. Dan kemudian dia buat kajian rutin untuk jamaah. Yang saya sampaikan tidak membawa himpunan putusan tarjih, tidak menyampaikan fatwa-fatwa Muhammadiyah tarjih, tidak. Yang saya sampaikan adalah hadis-hadis Nabi. Karena saya tahu jamaahnya bukan jamaah Muhammadiyah. Saya sampaikan hadis-hadis tentang sholat. Karena harapan kami adalah bagaimana umat Islam itu bisa naik kelas menjadi lebih baik dalam konteks hubungan dengan Allah. Pelan-pelan saya sampaikan kepada para jamaah. Baru di pertemuan ketiga atau keempat ada orang yang menunjukkan, Ustaz, mohon maaf ya, yang kayak begitu jangan disampaikan di masjid ini. Karena yang jenengan sampaikan berbeda dengan kebiasaan kami. Ada loh misalnya
pandang dalam beragama yang seperti itu. Maka menurut saya, tanpa bermaksud menjelekkan orang lain, tapi ada problem dalam wilayah i'tiqadiyah dan ada problem dalam wilayah intiqadiyah. Apa? I'tiqadiyahnya dia sudah yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah benar, tapi tidak pernah melakukan cross check tentang keyakinan akan kebenarannya itu. Sudah yakin bahwa map itu menuju ke tempat tertentu, sudah yakin, tetapi bisa jadi apa yang dia tuju itu terjauh. Ada jalan yang lebih lempar, ada jalan yang lebih mudah, difasilitasi, tidak mau, sehingga muncul, kan cuma ngambil yang enak-enak saja, ngambil yang mudah-mudah saja, kan selalu begitu tuduhannya. Kalau kita disuruh pilih, mendingan benar dan mudah atau susah tapi salah? Dan mudah. Oh, benar dan susah pun mungkin kalau dibandingkan dengan lebih memilih benar dan mudah daripada benar dan susah. Iya. Tapi rupanya dalam keberagaman kita tidak demikian. Karena itu sudah menjadi bagian dalam keyakinannya. Itu menurut saya adalah perlu diluruskan intiqadiyah seperti itu. Belum lagi tentang intiqadiyahnya. Bagaimana kita mengkritisi terhadap diri kita, jangan orang lain, supaya kita naik kelasnya, lebih baik dalam makhluk Allah kita. Sekali waktu saya sholat di masjid UMY Al-Mujahidin, perencanaan memang waktu itu sholat duhur, sudah tahiyatul masjid, sudah pemilihan duhur, saya duduk menunggu iqamah, waktunya cuma masih lama. Tiba-tiba datang bapak-bapak di samping saya waktu itu dan beliau sholat tahiyatul masjid. Oh ya, sholat 2 rakaat, saya tidak tahu tahiyatul masjid atau apa. Kemudian beliau sujudnya itu, nggak bisa lihat, ininya nempel ke tempat sholat begini nih, ya kan? Pasti bapak ibu yang biasa membaca hadis kan itu dianggap sholat seperti apa? Anjing, ya kan? Seperti anjing. Saya paham ketika kita akan memberikan masukan kepada orang lain, kita juga kan kadang-kadang mikir 2 kali, Pak. Mending kalau diterima, gitu. Ya kan? Kadang-kadang orang itu tadi tidak mau menerima. Gimana? Bagaimana cara mengingatkan orang ini? Kalau saya langsung tegur, khawatir tidak diterima. Tidak ditegur, kasihan. Karena cukup umurnya mungkin sudah seperti saya ini, di atas 50-an. Terus saya agak merenung sebentar, kalau saya buka aplikasi di handphone ini, bismillah, mudah-mudahan ada jalan keluar untuk mengingatkan sahabat muslim di samping diri saya. Saya buka aplikasi, Pak, scroll, seru, langsung ketemu, itu aneh itu. Jadi hadis yang menjelaskan tentang bagaimana sholat kayak anjing tadi itu, langsung ketemu hadis di handphone ini. Alhamdulillah, Bapak ini selesai, saya sodorkan handphone saya. Bapak, kalau Bapak berkenan, mohon dibaca teks ini, ada terjemahannya, dibaca sama beliau. Lalu apa yang terjadi? Terima kasih Mas, terima kasih. Coba kalau saya harus ngomong, itu orang yang mau menerima terhadap masukan, tapi ya, kasus di masjid tadi itu dia nggak mau menerima, sehingga sampai hari ini saya diusir di masjid itu, nggak pernah mengisi kajian lagi. Jadi takmir pun saya dibolehkan, karena takmir yang akan membawa sesat mungkin gitu. Ya memang kalau kalian, saya di Ciamis itu, saya dibilang murtad loh. Di Ciamis itu saya dibilang murtad karena komunitas Muhammadiyah di Ciamis bukan komunitas Muhammadiyah. Ya, saya tidak menyebut itu. Kayaknya ada itu sebenarnya. Dan jelas bukan komunitas Muhammadiyah. Jadi saya dibilang murtad di Ciamis itu. Sampai-sampai waktu, kenapa saya bilang murtad? Suatu ketika saya ngisi pengajian, ibu-ibu begini hari Jumat. Jumat juga, tapi kalau di sana menjelang sholat Jumat dari jam 10 sampai jam 11 itu. Saya menjelaskan kepada ibu-ibu masih ibu, mohon maaf, saya bilang saya sampaikan sesuatu karena saya lihat fakta sosial dalam urusan ibadah kepada Allah itu harus jelas coreknya. Bahasa Sunda itu coreknya harus jelas tulisannya. Ada kalimat yang begini, ada kodok puasa, tapi tidak ada kodok
sholat. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena di masjid tempat kami tinggal, zuhur ada yang sholat, tapi sedikit sekali. Asar juga ada yang sholat, tapi sedikit sekali. Ketika maghrib penuh, emak-emak juga ikut sholat. Sholatnya menarik juga. Setelah sholat maghrib selesai, saya kira mereka sholat sunnah pada maghrib, tapi bukan. Tak perhatikan dulu, kok 4 rakaat ya? Kan nggak ada sholat sunnah pada maghrib 4 rakaat. Setelah sholat 4 rakaat selesai, sholat lagi 4 rakaat. Terus saya tanya, ibu, bapak ini sholat apa? Sholat zuhur tadi ketinggalan. Yang 4 lagi sholat asar tadi ketinggalan. Jadi disate pak, ditiir orang bilang gitu. Sholat zuhur asar namanya dipotong setelah sholat maghrib. Kan susah kita mengenalnya. Bagi ibu yang biasa baca apa namanya baca bagaimana kita sholat itu sifat sholat Nabi, tidak mungkin akan menerima itu. Lalu saya bilang tidak ada kodok sholat, yang ada kodok puasa. Kan kalau begitu artinya tidak ada kodok yang direngket gitu, ya kan? Bahkan jenengan tinggal sholat setahun yang lalu dibayar sekarang. Kan ada begitu, ya kan? Itu kan tidak pernah kita dapatkan informasi yang valid dari Rasulullah memberikan contoh seperti itu. Karena saya menyampaikan itu, kiai saya atau yang almarhum bilang, oh itu anak murtad itu anak nggak benar itu. Yang itu zaman itu bapak misalnya zaman telegram. Bayangkan pak, kalau saya dapat telegram dari kampung itu pasti ada usaha bapak-bapak yang senior itu. Zaman dulu kalau kita dapat telegram pasti urusannya penting. Dulu kan satu kata itu, satu kata dibayar, satu kata dibayar, satu kata dibayar. Sekarang itu nulis berapa pun kan yang penting punya pulsa. Dulu mahal sekali. Saya dapat telegram surat datang ke kos-kosan, ya yang kamu pulang. Udah segitu toh. Ya yang kamu pulang. Apa? Pasti kan deg-degan. Saya langsung pulang, langsung bapak udah begini pak. Buat apa bapak menyepalkan kamu ke Jogja? Kau berujung pada kebutaan dan begitu. Saya dulu di mana saya bilang tak ini? Nah, beliau cerita. Udah kamu datangi guru itu. Saya temui beliau di pondoknya. Terus saya sampaikan, buat bapak Pak Kiai, oh kamu toh yang kemarin menyampaikan tauhid. Apa beliau sampaikan? Jangan disampaikan begitu kepada umat, belum siap. Kiai saya mengatakan mungkin benar pada saya, tapi rupanya umat belum siap. Sejak itu Bapak Ibu, kalau saya disuruh ceramah di desa, saya tanya sudah siap belum umatnya? Jadi sejak itu mungkin tahun 92, 91, 92 sampai sekarang belum pernah saya ceramah lagi di majelis itu. Karena pertanyaan saya selalu kira-kira sudah siap apa belum? Ini belum saya. Karena kalau tidak ada yang ingin tidak ada yang melakukan perbaikan, kapan kita mulai? Pangkat. Merasa kita sudah selesai. Sekali waktu, kalau bisa lihat di sebuah perumahan saya tinggal dulu waktu masih kontraktor, kontrak sana kontrak sini. Ya, saya berkeinginan untuk mengajak warga kampung, warga perumahan itu untuk ngaji. Lagi-lagi tadi dalam konteks naik kelas tadi menjadi lebih baik tadi dalam kampung Allah. Terus saya buat akhir pertanyaannya itu yang pertama, saya katakan bagaimana pengetahuan agama Bapak Ibu saat ini? Cukup, sedang, tidak cukup. Kalau jawabannya tidak cukup atau sedang, kita bisa berikan treatment, ada kata 90% jawabannya cukup. Terus apa yang bisa kita berikan kepada orang yang merasa cukup? Kalau orang sudah merasa cukup, selesai momen. Iya kan? Jadi itu sudah merasa capaian paling tinggi dalam hidupnya, merasa sudah cukup. Nah, dalam konteks hablum minallah kita, jangan dalam pandangan saya tidak tepat kita mengatakan sudah cukup. Orang yang tadi saja yang digambarkan dalam hadis Nabi tentang dia pasti masuk surga ternyata tidak. Karena urusan hal yang menurut saya itu remeh, kira-kira begitu. Karena remeh kadang-kadang nggak disadari gitu.
semakin baik itu adalah memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Nah tadi, jadi ketika orang sudah baik alhamdulillahnya, tapi hubungan sesama manusianya tidak baik, ya kita tidak bisa mencapai naik kelas menjadi lebih baik. Di dalam Al-Quran dikatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, duribat alaihimud dhillatu aina ma suqifu illa bihaqqin min Allah wa haqqin minan nas." Dia akan ditimpa kesusahan dimanapun dia berada ketika dia tidak berhasil menjalin hubungan positif dengan Allah dan dengan sesama manusia. Ini Bapak saya, dulu pimpinan wilayah mengadakan pengajian Ramadan. Temanya adalah tentang sampah, tentang lingkungan, Kebetulan yang bicara adalah kepala Kanwil lingkungan hidup daerah istimewa Yogyakarta, Pak Kusno dari Sleman. Beliau mengatakan waktu saya bahwa sampah ini kan kita masuk kota kan? Ini kota ya. Sampah di daerah istimewa Yogyakarta itu satu harinya 700 ton. Sehari Yogyakarta itu 700 ton. Saat tempat pembuangan air sampah di Piungan mengalami overload, ya kan, sampai tingginya berapa puluh meter itu, kemudian kan Yogyakarta terasa sekali kan, di mana-mana itu tempat sampah, gundukan-gundukan sampah. Di dekat Semaki ada jalur yang ke selatan itu, taman makam pahlawan itu, ada jalan ke selatan. Saya pernah itu tumpukan sampah semua di situ. Itu kan menurut saya bagian dari kesadaran hubungan sosial di antara kita. Kadang-kadang kalau misalnya urusan sampah ini, yang penting bersih di rumah saya, di rumah orang lain nggak peduli. Saya menyaksikan di rumah ada orang bawa sampah, memang bukan pembuangan sampah, tetapi lahan kosong. Padahal di sebelahnya rumah orang, dia mau rumahnya bersih, tapi rumah orang lain nggak peduli. Itu urusan rumah, dekat rumah orang. Apalagi dengan urusan lingkungan kita, sungai. Sekali waktu saya melewati sungai Kalikuning sebelah barat rumah saya. Naik sedikit, turun jembatan, itu Kalikuning di situ. Bapak Ibu sekalian, ternyata mentalitas itu kan tidak diukur oleh pendidikan, oleh kekayaan. Luar biasa itu. Ada bapak-bapak mungkin di dalamnya dengan keluarganya, mobilnya bagus di Muslim, mewah, pasti mahalnya. Tiba-tiba dia buka pintu, mau buang sampah ke sungai. Itu hak minan nasnya di mana? Memang tidak ada hubungan manusia di situ. Tapi kalau bisa lihat, hak minallah dan hak minan nas harus dijaga. Karena tidak ada orang di situ, karena ada dampak buruk yang akan kita bawa di situ. Itu dalam hubungan sosial kita. Sehingga kemudian di dalam narasi hubungan ini ada hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam. Tapi jangan diungkapkan hubungan dengan alam, karena sesungguhnya hubungan dengan alam itu nanti akan berdampak pada manusia. Ini saya juga kadang-kadang kebablasan Bapak Ibu. Terlalu memperbaiki akidah umat. Lagi-lagi saya bicara di kampung saya. Jadi di rumah di bawah, di atas itu ada hutan gitu, cukup lebat hutannya. Di dalam hutan itu ada makam, ada dua makam, makam tokoh Muslim, di sana makam tokoh Hindu. Di samping makam itu ada batu cukup besar, dan banyak orang yang datang ke situ. Kalau dia bisa mengangkat batu itu, maka persoalannya akan selesai di situ. Dan saya kan, waduh, ini nggak biar di sini. Kalau dia masyarakat kan jadi rusak. Gerakan itu. Dan di sekitar itu kan suka ada setiap kliwon-kliwon itu ada dogan, ada apa? Itu nasi yang dimunculkan itu ada munculnya itu. Apa namanya? Tumpeng. Kalau di sini namanya cocok. Atasnya aja diambil, ada terus separuh gitu. Dan itu tiap kliwon, terutama Jumat Kliwon, itu berhubung dengan yang terhubung dengan si ngangkat batu tadi. Saya dengan teman-teman muda itu berupaya bagaimana caranya supaya kultur itu
itu hilang. Karena ada semacam keakraban di situ, nggak ada orang yang berani masuk ke hutan di dalam itu. Saya ingin hanya membuat supaya orang tidak terjebak pada kesyirikan itu. Singkat cerita berhasil menurut saya. Ya, berhasil walaupun heroik gitu. Sekali waktu kawan saya pakai sarung, kemudian di pojokan itu bapak-bapak sudah nyimpan makanan dan sesaji gitu lah kira-kira. Dan biasa mereka nyimpan sesaji itu menjelang maghrib. Sudah bilang saruna. Saruna itu yang menjelang gelap gitu. Mereka pergi meninggalkan sesaji itu, lalu kami turun pakai sarung. Kami turun sudah mulai gelap itu, ngambil itu, tapi rupanya yang nyimpan sesaji itu masih ada di sebelah tidak terloyong. Dia mungkin melirik kami sambil lari dia. Kemudian dia bilang, oh payung diambil sambil lari. Pakai apa? Mau, ada mau besar, katanya. Mau itu harimau. Memang di situ diyakini bahwa ada penjaga hutan itu namanya harimau itu, bukan Siliwangi mungkin. Ada payung. Padahal itu kami yang ngambil pakai sarung. Kami yang ngambil. Setelah itu saya ceritakan, gugurlah semua keyakinan itu. Bukan mau, bukan genderuwo, bukan apa, itu saya yang ngambil dan kawan saya. Jadi keyakinan itu nggak benar. Mulailah berubah keyakinan. Saya merasa berhasil Bapak Ibu memperbaiki akidah. Tapi apa yang terjadi? Seiring dengan perbaikan akidah, di atas itu kan sudah hilang keangkerannya. Hilang keangkerannya di atas itu. Yang kalau dulu bapak saya waktu ngambil rumput itu, dia duduk di hutan itu, dia termasuk orang yang paling berani di situ. Duduk itu, kalau dia yang didudukinya itu bergerak Pak. Ular besar yang sudah berlumut gitu. Itu kisah yang kami dengar waktu itu. Karena seiring dengan hilang keangkerannya, orang mulai berani kalau misalnya. Karena keberanian itu awalnya ngambil satu ranting aja, jangan nanti kesambet. Sekarang bukan ranting yang diambil, pohon besarnya diambil. Karena hilang keangkeran itu, semua habis akhirnya. Pohon besar yang ada di atas rumah kami habis. Diambil oleh kelurahan lah, diambil oleh RT lah, diambil untuk kemudian. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Air kami di bawah habis. Mungkin nggak terasa itu. Di satu sisi aspek tauhid saya berhasil, tapi di sisi lain menjaga hutan kita tidak berhasil. Itu karena tidak sempurna kami menyampaikan pesan itu. Rupanya Bapak Ibu, kearifan yang membuat jangan ngambil loh nanti kesambet, jangan ngambil loh nanti kesambet, itu tidak ditransfer dengan ilmiah dengan baik kepada warga, sehingga kemudian diterimalah dengan oh ini semacam planning, semacam apa. Yang dipercaya adalah bahwa di situ ada kekuatan besar yang bisa membuat kita sakit, membuat kita susah kalau mengambil sesuatu yang dianggap milik dia itu. Kita tidak mengedukasi. Tapi kalau kita kemudian sekarang punya kesadaran bahwa hutan juga harus kita jaga, karena itu juga akan berdampak kepada kehidupan kita. Itu hablum minallah wa hablum minan nas, yang berkait kelindahan di dalam alam semesta kita. Saya kira itu juga perlu kita kuatkan, perlu kita tingkatkan. Ada sahabat saya di rumah Bapak Ibu luar biasa. Sudah waktu itu dia cerita sudah 5 tahun tinggal di rumah. Dia bercerita ke saya, gak pernah yang namanya buang sampah ke pembuangan sampah yang setiap hari diambil. Jadi dia biasanya kalau kami kan masukin kresek disimpan di depan rumah, nanti ada yang ngambil. Dia bercerita ke saya tidak pernah buang sampah Pak ya. Selama 5 tahun saya tinggal di sini. Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Dia bercerita ke saya. Ternyata dari dalam rumahnya dia sudah pisah satu-satu. Kereseknya dipisah, plastiknya sekarang maksimal ya, kemudian yang kertasnya plastik dan kertas diikat menjadi satu, disimpan di pagar rumahnya. Dia bilang apa? Saya bersedekah pada pemungut sampah. Pemulung itu
dia bikin, itu yang dilakukan oleh Mas Ananto, ya, majelis lembaga dakwah komunitas. Mas Ananto kan menjadi lembaga dakwah komunitas terbaik nasional karena dia membangun kesadaran publik tentang bagaimana tata kelola sampah itu. Jadi beliau itu dari rumahnya sudah dipisah, yang sampah rumah tangganya itu dia masukin ke ke baskom, ke ember besar gitu. Kemudian dijadikan di bawahnya ada airnya, dijadikan pupuk. Kemudian di atasnya ada marbot. Marbotnya itu dia bilang rajin diambil oleh bapak-bapak yang akan mancing, yang punya ayam, macam-macam. Jadi setelah 5 tahun tinggal di situ, sekarang mungkin sudah 6-7 tahunan, tidak pernah buang sampah. Saya belajar dari dia. Walaupun sampai hari ini saya tidak bisa seperti itu karena tidak ada waktu untuk ngurus-ngurus kayak gitu. Untung belakangan ada lahan besar, bapak-bapak memelihara ayam. Nah ini bisa mengurangi sampah. Jadi ada lahan 600 meter punya orang lain dosen UGM ditembung sama keluarganya. Kami jadikan sebagai tempat memelihara ayam. Ayamnya sudah banyak sekali. Jadi warga kalau dari rumah tangga buat ke sini. 700 ton per hari, Bapak Ibu sekalian. 70% dari rumah tangga. 40%-nya itu dari sisa makanan, kata Pak Kusnoyo. Artinya penyumbang sampah di Bima terbesar itu dari rumah kita. Yang banyak urus itu siapa, Pak? Emak-emak kan? Emak-emak. Saya pernah menghitung, Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan menyisakan nasi di piring 5 butir, satu orang menyisakan nasi 5 butir saja, dikalikan seluruh warga negara Indonesia itu ratusan ton per hari, Pak. Dari 5 butir nasi yang tersisa di piring, iya, hanya itu ratusan ton per hari, Pak. Nanti dikonversi dari nasi menjadi beras, ya kan? Jadi dia tentu lebih sedikit. Kalau kita bicara soal efisiensi, itu juga jadi efisiensi. Tidak perlu kita impor beras. Itu bagian dari peningkatan hubungan sesama kita. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah tentang memperbaiki hubungan dengan yang ke-1, yang ke-2. Cakap-cakap apa? Oke, 2 itu tadi ya, kamu minat apa, aku minat nas. Bagaimana kita, Bapak Ibu sekalian, supaya punya konsistensi di dalam menjaga kebaikan itu? Apa yang disebut dengan istiqomah. Kita sudah berhasil meningkatkan hablumillah kita. Kita sudah berhasil menjalin hubungan sosial kita. Itu hanya contoh. Banyak Bapak Ibu sekalian, hubungan sosial di antara kita itu, supaya kita tidak terjebak pada keterpurukan, tapi justru kita naik kelas itu. Bagaimana kita harus menjaga itu, istiqomah itu? Ada yang menarik dari hadis Rasulullah SAW itu. Kata Rasul, amalan ahabul a'mali ilallah adwamuha wa ilqal. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang konsisten, terus menerus walaupun sedikit. Jadi kalau kita mau terus naik pangkat, naik kebaikan kita, dimulailah dari yang sedikit yang mampu kita lakukan, lalu istiqomah kita lakukan. Misalnya panjenengan mulai memperbaiki hablumillah dalam sholatnya, apa dulu yang harus saya perbaiki? Sederhana dulu saya waktu keindahan meluruskan arah kiblat itu kan tidak besar sesungguhnya, tidak besar, hanya menggeser kan, mudah kan sebenarnya menggeser saja selesai. Tetapi ya tidak, bagi bangsa yang besar seperti Indonesia ya tidak mudah memang. Tapi menurut saya itu sederhana, tapi terus konsisten. Masih Muhammadiyah, mesti begitu di mana-mana. Sampai-sampai saya masuk ke satu komplek kecamatan dulu, kok masjidnya miring.
dulu ya sebelum saya aktif di Muhammadiyah itu masjidnya miring. Sekarang saya pikir jangan-jangan ini sudah terpengaruh oleh Muhammadiyah dulu. Itu masjid tua di kecamatan rumah saya, miring loh soalnya. Padahal itu bukan wilayah Muhammadiyah. Artinya nilai itu sudah masuk, yang dipertahankan terus gitu. Walaupun hanya sedikit. Jenengan misalnya ada yang menyatakan kalau misalnya kita belum bisa 11 rakaat ya 2 rakaat plus 3 rakaat terus setiap malam terus, daripada 11 rakaat hanya sekali terus satu 5 rakaat kan 2 tambah 3 rakaat, karena kan katanya tidak boleh hanya 3 rakaat saja Pak. Kata hadis Nabi itu menyerupai sholat maghrib. Jadi jangan secara fikih itu dalam hadisnya jangan sholat malam hanya 3 rakaat. Nanti menyerupai sholat maghrib. Berarti harus ada 2 rakaat plus 3 rakaat. Sederhana saja. Sedekah berapa Pak itu? Jangan biasa bersedekah berapa? Ya. Kalau dalam hadisnya kan wa atal mal, dalam Al-Qur'an wa atal mala lahu bihi. Berikanlah harta yang kita cinta. Itu idealnya. Tapi kan kita kalau memberi kepada orang lain itu bukan yang kita cintai. Ya kan? Infak yang bergeser di depan kita, yang masuk yang warna abu-abu, warna pink atau warna biru, warna coklat. Kalau kita dengar cerita uang yang abu-abu itu kan, dia berdialog dengan uang yang warna pink. Uang yang warna pink ngejek uang yang warnanya abu-abu. Hidupmu itu sosok lusuh kayak orang kayak lo aku jeber-jeber dan aku masuk dari mall ke mall. Nah sementara yang warna abu-abu orang-orang walaupun aku lusuh tapi setiap hari aku keluar masuk kota infak di masjid. Itu dialog mereka, ya kan? Artinya bahwa kalau masuk kota masjid itu yang warnanya abu-abu, tapi kalau ke mall warnanya pink. Kalau pakai ayatnya tadi watamala alahubi, harusnya yang masuk ke masjid ya yang pink, ya kan? Nanti yang abu-abunya itu kan parkir. Kalau kita kembali kepada yang kecil ataupun yang sedikit tapi istiqomah, nggak apa-apa. 5.000 setiap subuh, 5.000 setiap subuh terus itu istiqomah. Nah itulah karena Bapak sekalian dalam nalar agama kita memang iman tadi yang saya sebut itikadiyah itu selalu beriringan dengan amal. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Orang itu dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman dan yang beramal soleh. Beriman itu yang itikadiyah, amal soleh itu yang harus terus kita tingkatkan dalam koridor iman tadi. Tadi Pak Supri mengutip kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu itu umat yang terbaik yang diberikan kepada umat manusia, yang diminta untuk menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, tu'minuna billah. Bingkainya adalah iman kepada Allah. Jadi kalau panjenengan kita semua berbuat baik dalam konteks sosial kemanusiaan, Pak Gota menyebut dengan humanisasi dan liberasi, tanpa iman sia-sia. Sama dengan panjenengan mengirimkan uang tapi tidak jelas nomor rekeningnya. Mau kemana itu? Mengirimkan barang tapi tidak jelas alamatnya. Untung kalau dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan kita menjadi orang yang merugi. Karena itu maka Bapak sekalian dalam konteks kita halal bihalal syawalan, kiranya supaya kita iman kita amal kita baik kita meningkat, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah dan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Karena menurut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mulia bagi kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang bertakwa kepada Allah itu yang bisa menjaga hubungan baik dengan Allah dan bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Maka dalam pandangan saya Persyarikatan Muhammadiyah telah menjalankan keduanya, mendidik umat supaya dia baik hubungannya dengan Allah
terus dibully, ya. Beberapa hal yang harus kita hukuman supaya dia sempurna ataupun paling tidak maksimal menjaga hubungan dengan Allah. Juga dicontohkan bagaimana menjaga hubungan dengan sesama manusia. Panti asuhan dibuka, sekolah dibuka, rumah sakit dibuka. Itu keseimbangan yang diberikan oleh Perserikatan Muhammadiyah dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Saya kira demikian komentar. Mungkin yang bisa saya sampaikan, ada waktu nanti mungkin 5-6 menit menunggu datangnya waktu sholat asar. Kesempatan bagi pembawa acara untuk bisa mengomentari kalau sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kalau begini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dahulu, nggak apa-apa, silakan tinggal di sini.